Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara-saudari. Sebelum kita mulai ibadah keluarga hari Rabu 9 Maret 2022, marilah kita mendudukkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Saudari Tania Huta Barat. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 5 bait 1 dan 3. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam surga, punya syukur kami naikkan kepada hadirat-Mu Bapa, untuk punya syukur dan terima kasih kami atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada malam hari ini Bapa, kami dapat bersama-sama menghadiri ibadah keluarga di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi ini Bapa, di masing-masing sektor. Bapa berkati akan ibadah keluarga pada malam hari ini Bapa, agar dapat berjalan dari awal sampai selesai itu dengan baik seturut kehendak-Mu saja Bapa. Bapa berkati kami semua jemaat-Mu, agar kami dapat dengan khusyuk untuk mengikuti ibadah keluarga ini Bapa, sehingga untuk berguna bagi kami untuk menghadapi hidup kami di hari-hari selanjutnya. Kami juga berdoa bagi
Pelayan firman akan disampaikan oleh saudari Tania Bapa. Biar Engkau berkati akan hamba-Mu ini Bapa. Beri kuatan dan kesehatan agar saudari Tania Huta Barat Bapa dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus yang bersatu dalam doa. Amin. Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk memahami setiap kebenaran tentang firman-Mu. Diamkanlah semua suara terkecuali suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat pasalnya 24, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Imamat pasal 24, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingatan-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Imamat merupakan kitab ketiga dalam hukum Taurat yang berisi tentang hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya melalui Musa di Gunung Sinai. Hukum-hukum itu mencakup upacara serta penyembahan di berbagai aspek kehidupan. Dan yang menerapkan hukum-hukum itu adalah Harun dan putra-putranya secara turun-temurun, dibantu oleh orang-orang Lewi yang sudah menjadi tugas mereka sebagai suku Lewi. Akan tetapi
hukum-hukum dan aturan-aturan itu bukan hanya ditujukan kepada suku Lewi sebagai imam dalam tugasnya, melainkan juga hukum-hukum dan aturan-aturan itu juga ditujukan kepada seluruh umat Israel agar mereka mengetahui dan menaati hukum-hukum Allah. Imamat ini artinya kewenangan atau kekuasaan yang dengannya Allah menuntaskan pekerjaannya. Dalam Imamat pasal yang ke-24 ada 2 kewajiban umum, yaitu yang pertama di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat itu tentang pelita-pelita yang harus dijaga agar tetap menyala. Dan poin yang kedua adalah persembahan kurban mingguan berupa 12 roti bundar yang terdapat dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-9 yang menjadi renungan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Imamat merupakan peraturan yang harus dilakukan oleh umat Israel, yang bukan hanya dilakukan oleh para imam saja, yaitu Harun dan keturunannya atau suku Lewi saja, tetapi juga bagi segenap umat Israel. 12 roti bundar juga mengingatkan kepada ke-12 suku bangsa Israel dan ketergantungan mereka secara mutlak pada pemeliharaan Allah. Tata cara pembuatan roti bundar ini pun tidak asal begitu saja, tetapi ada tata cara yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan takaran 2/10 eva. Menurut buku yang saya baca, eva itu merupakan timbangan berat yang jika dibandingkan dengan ukuran liter, itu 1/10-nya adalah 36 liter. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri kalau 2/10 eva itu kira-kira berapa. Dan setelah roti itu siap untuk dipersembahkan, kemudian roti itu nanti akan diletakkan di meja persembahan. Lalu tata cara yang kedua adalah mengatur 12 roti bundar dengan 2 bagian. 6 di bagian atas dan 6 lagi di bagian bawah. Seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-6, engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Lalu tata cara yang ketiga yaitu membubuhi kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itu merupakan getah keras yang berasal dari beberapa pohon tertentu. Dan getah yang berwarna kuning muda diperoleh dengan cara menoreh kulit kayu. Rasanya pahit, tetapi dia memiliki bau yang sangat harum. Dan kemudian kemenyan itu akan ditaburkan di atas api mezbah. Kemenyan ini juga menjadi salah satu unsur ukupan yang kudus, lalu dibakar pada saat korban atau sajian hendak dipersembahkan. Dan kemenyan juga merupakan salah satu benda yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada bayi Yesus yang melambangkan keimanan Yesus. Dan itulah kewajiban umat Israel
yang harus disajikan setiap minggu dan harus disediakan sendiri oleh umat Israel. Dan roti bundar selanjutnya diperuntukkan bagi Harun dan anak-anaknya. Setelah kemenyan dipersembahkan melalui api kepada Tuhan, maka selanjutnya roti harus dimakan oleh para imam. 12 roti bundar yang harus dibuat, yang harus dipersembahkan oleh umat Israel, itu merupakan simbol persekutuan antara Allah dan umatnya. Melalui simbol ini, kita memaknai cara Allah dalam menciptakan persekutuan di tengah umatnya. Dan Allah selalu menjadi pihak pertama yang berinisiatif untuk menjaga hubungan dengan umat-umatnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, 12 roti sajian yang disediakan oleh umat Israel kini tidak perlu lagi kita lakukan sebagai tata cara atau aturan dalam peribadahan. Simbol 12 roti ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesuslah roti yang hidup yang telah turun dari sorga dan memberikan hidupnya bagi dunia. Yohanes 6 ayat 35 menyatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tentu roti dapat mengenyangkan perut kita. Karena tubuh kita pun perlu makanan jasmani. Tetapi alangkah jauh lebih berharga adalah makanan rohani yang memberikan kita keselamatan kekal, dan hanya melalui Tuhan Yesus saja jalan keselamatan itu dapat kita peroleh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita mendapatkan pengajaran, kita diingatkan kembali untuk tetap menjaga relasi yang baik bersama dengan Tuhan, dengan tetap mengikuti aturan dan ketetapan Tuhan agar hidup kita lebih terarah, lebih tertib, dan terlebih lagi berkenan di hadapan Allah. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita untuk selalu menjadi orang-orang percaya yang mencirikan tubuh, yang mencirikan Kristus di dalam pribadi kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan
atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman dan kebenaran yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mengaplikasikan firman kebenaran-Mu itu dalam kehidupan nyata kami. Tuntun kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, tolong kami agar senantiasa kuat dalam melewati berbagai lika-liku kehidupan. Karena tak jarang banyak orang patah ketika melihat persoalan itu terlalu berat. Tuhan tolong kami, pengalaman-pengalaman hidup banyak menceritakan tentang Allah yang tidak pernah melepaskan tangan kasih-Nya dari kami. Malam hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang sakit. Tuhan tolong, yang sakit mau Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang saat ini sedang berjuang dengan kehidupan keluarga, rumah tangga. Ajarkan kami untuk membawa damai dan bukan membawa kerusuhan, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga. Biarlah mereka selalu mengingat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati mereka. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Ketika kami sedang ada masalah, kami yakin dan percaya Tuhan akan rangkul kami, Tuhan akan mampukan kami melewati segala lika-liku hidup. Dan Tuhan akan memampukan kami di kehidupan nyata untuk menjalani pahit manisnya kehidupan. Biarlah kami senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, semua presbiter, agar di tengah-tengah pandemi sekalipun, sukacita kami di dalam Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan senantiasa menguatkan, menumbuhkan semangat pelayanan di antara kami. Biarlah kerajaan Allah di bumi ini semakin nyata adanya. Tuhan yang tahu pribadi lepas pribadi kami. Tuhan dengar dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan permohonan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menjawab semuanya sesuai dengan waktunya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa kuat, berpengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kami ini senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada. Berkati setiap pekerjaan, aktivitas, maupun segala pergumulan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah hikmat Tuhan yang memampukan kami. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kaki kami melangkah. Biarlah selalu ada penyertaan Tuhan di setiap kerja dan layan kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari selanjutnya kami serahkan di dalam nama Tuhan. Kami yakin dan percaya jika kemarin-kemarin Tuhan senantiasa memberkati kami, maka di hari-hari yang selanjutnya pun Tuhan akan memampukan kami kembali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur, ya Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi dengan sukacita, dengarkan dan laksanakan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui konter sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk menerangi kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.